Jadi misalkan cara membuat game yang kayak tadi. Jadi sebenarnya itu yang kalian lakukan itu nyontek. Tapi kadang nyontek pun error. Padahal udah sama titiknya dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya yang paling utama itu bikinnya nih kayak gini nih. Dimulai dari bikin objek. Create object, new object, load sprite, gitu kan. Misalkan kita pakai bola. Misalkan kita bikin pakai bola. Nah, bola aja misalkan kayak gini. Kemudian create room. Jadi kamu tuh kalau bikin game kayak gini tuh harus menghayati. Misalkan ini pasang di sini, ting. Nggak jatuh, kita preview langsung kan, belum diapa-apain, belum di action, belum diapain. Dia ya cuma nemplek kayak gitu doang, nggak ada hal-hal yang lain. Nah gini, oke ya. Nah kemudian kamu gerakin nih. Jadi kamu pakai sistem sendiri, berpikir sendiri. Ini kemana nih? Ini gimana cara menggerakkan aplikasinya. Nah misalkan ini saya mau kasih efek nih. Ya berarti kamu efeknya apa? Misalkan ini kita kasih efek ADD efek create, misalkan random ya, apa aja itu bisa. Misalkan ini mau saya gerakin, misalkan saya mau menggerakkan dia namanya bounce nih. Ini mau saya gerakin kemana-mana nih. Misalkan ini nih move-nya free kemana saja nih, twing. Dengan kecepatannya 3. Oke ya. Ini kita tuh berpikirnya di situ. Nah kita preview. Move kemana-mana bebas itu ya, random bebas. Nah tuh dia gerakannya ngerandom. Nah hilang. Nah sekarang kita create object, itu kan ngerandom. Ini kita play lagi, mungkin gerakannya beda lagi. Tadi kan lurus ya, karena kan tadi itu free move. Nah, masih lurus saja. Nah kita bikin objek lagi nih, create object. ADD event, objeknya aja belum. Kita kasih objek load sprite, misalkan ini. Kita oke, kita buat solid. Kita oke. Nah, yang ini objeknya kita ganti. Kita pasangin kayak gitu. Sih dia balik gitu ya, nggak kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Nah, misalkan kita akan membuat, jadi ini yang di sini yang dimaksudkan itu adalah yang paling penting adalah pemikiran kita. Jadi ngambil pemikirannya dari situ. Nah, misalnya berharap nanti dia tang. Nah, sekarang objek ini kita kasih ADD event collision. Dengan ini collision itu pertemuan dengan objek, apa yang akan terjadi? Dia akan mental, misalkan bounce. Oke ya, misalkan kita coba dulu. Tapi kadang dia nggak berfungsi atau berfungsi. Nah kita lihat dulu, nyoba dulu. Bisa nggak dia berfungsi? Nah, mental. Oke ya. Nah itu fungsinya kayak gitu doang. Tapi ini kok kecepatannya segitu. Nah aku pengen terlalu lambat. Berarti kecepatan yang ini speednya kita edit, kita jadi 12 misalkan. Maka dia akan lebih cepat lagi. Terang gitu. Nanti 100 lebih. Nah dia cuma gerakannya kayak gitu. Nah kalau misalkan gerakannya diganti, bisa ini nanti diganti menjadi kemana gitu tuh bisa. Dikasih ngerandom mana-mana pun bisa, tinggal diganti. Misalkan ini yang fix, yang ini miring-miring move-nya gitu. Ini move-nya miring-miring, hit-nya berapa, misalkan Y-nya berapa, dengan kecepatan misalkan 13. Tapi kan fungsi yang pertama yang muncul adalah yang tadi. Jadi itu harus di-delete dulu. Tapi kadang dia bisa berfungsi, nah seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah ini udah beda-beda. Sekarang bagaimana ini kalau ketemu sesuatu mati? Bisa jadi ketemu sesuatu mati.
Kita bikin lagi objek lagi again. New load spread. Nah sekarang yang bola. Kita oke, sama. Kita kasih create kayak tadi sama. Dia gerakannya random juga dengan kecepatan mungkin lebih cepat lagi 32 gitu. Kemudian masih di collision. Nah, collisionnya ketemu dengan siapa? Misalkan ketemu dengan ini mental, ya bisa. Ketemu dengan ini explode, gitu juga bisa. Nah, kita coba ketemu dengan objek, dia akan mental. Objek yang itu ya. Sorry. Nah, kemudian kamu pasang dulu. Nah, ini yang belum dipasang objeknya ya. Nah, kita pasang objeknya. Nah, ini pasang sini. Kamu ganti lagi objeknya, tambahin lagi, bisa nggak bisa? Nah, ini nanti jadi rame. Dari situ aja dulu, kecil-kecilan dulu. Jadi kalian mencoba kecil-kecilan dulu, tapi ngerti prinsipnya. Ada aksi, ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Nah, nanti ke skor, baru kemana-mana itu detail. Nah, Pak Ari sudah memiliki panduannya. Jadi kamu belajar dari sini dulu. Kalau dari sini kamu belum nyampe, katakanlah masih agak susah, itu modalnya kurang gitu, maksud nggak? Jadi kalau ini belum selesai, modalnya kurang, nanti dulu mengulang lagi dari dasar. Nanti kalau kalian dapatnya yang dikasih Pak Ari itu modalnya udah agak tinggi. Nah, ini misalkan kita save A, jadi biasanya Pak Ari tetap nge-save biar dia ada video tutorial. Nah, jadinya seperti itu. Pokoknya gampang tuh, pelundang. Nah, ini pun bisa dimacem-macemin, nanti bisa berantem apa saja. Tapi ini desainnya jangan kayak gini, ini kan Pak Ari karena males. Jadi desainnya harus ngadep ke sini ya. Ini diputar bisa nggak Pak? Bisa diputar ke sana biar lebih keren. Jadi dari sini aja dulu. Itu juga bagus. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke tahap yang lainnya, misalkan kayak tahap-tahap seperti ini benar-benar kalian harus tahu dasarnya. Misalkan kita kasih tahap yang kayak kemarin tuh, membuat game yang seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya mudah sekali. Caranya dibalik ya. Caranya dibalik kalau kalian mau membuat seperti ini tuh caranya dibalik. Kenapa sih itu ada item-itemnya itu blockingan. Caranya dibalik kalau kalian misalkan pengen bikin cepet kayak gini. Nah, gimana nih caranya bikin kayak gini? Nah, ini dibalik caranya. Cara membuatnya itu dibalik. Nah, misalkan nih dibalik seperti apa ini objeknya? Objek yang ini tuh kamu ganti. Karakternya aja dulu yang diganti. Nanti kalau kamu sudah bisa mengganti objeknya, lalu ganti ini, berarti kan itu udah tahu. Fungsinya ada di sini semuanya nih. Jika ketemu dengan balok akan move ke sini. Jika ketemu dengan ini dia akan mati, ini dan sebagainya. Nah, udah ada semuanya, ini udah komplit sampai nowhere dan kamu tinggal nyontek aja. Tapi yang paling utama kalian harus belajar dari dasar. Kalau Pak Ari kan sukanya ngajarin dari dasar. Ada yang bilang Pak Ari di YouTube kecepatan Pak. Itu malah kenapa saya pasang di YouTube? Karena YouTube itu kecepatannya bisa diatur. Jadi nanti bisa itu Pak Ari ngomongnya jadi kayak gini. Halo semuanya. Oh ya Pak, maaf Pak, saya nggak kepikiran ke situ gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, itu kan bagus. Kalau di sini malah nggak bisa di stop. Cuma bedanya kalau di sini kan enak langsung nanya. Nah, ini nih, toeng. Nah, ini nggak harus hitam gitu. Aku juga nggak suka hitam. Cuma hitam itu kayak buat transparan. Tapi kalau saya lebih suka ke desainnya langsung. Nah, caranya pun ini gampang.
nih cuma step nih 1. Ini kamu ngambil dari mana? Ngambil dari sini nih. Merah-merah ini kamu ngambil dari sini. Kontrol nih. Tinggal ditarik ke sini. Tarik, cekrek kayak gitu, udah diisi tulisan ini. Seperti itu. Kemudian if position collision free nih tinggal ditarik di kontrolnya. Set. Udah selesai. Set the gravity move berarti dia. Nah ini. Set. Else berarti itu kontrol. Tuh else. Set the gravity nanti pinter sendiri, variabel pun kontrol. Kayak gitu doang tuh. Objek yang ball block kayak tadi tuh cuma move sama set. Left itu berarti ke kiri. Ya benar. Up ke atas, right ke kanan. Pokoknya gampang banget itu. Bisa dimengerti ya? Kita dasarnya yang tadi tuh. Nah, sedangkan yang tadi yang Pari sudah ajarkan itu sudah ada di video tadi. Caranya kamu membuat dua, membuka dua kayak gini. Buka dua. Kenapa harus membuka dua? Karena kamu masih bertahap. Caranya masih bertahap. Pokoknya bikin objek sama blok dua. Oke, bikin objek. Ning. New, twing, load sprint. Kayak tadi pokoknya. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke, namanya objeknya apa ini? Objek karakter. Ya udah kita ini aja. Kita ikutin aja objek karakter. Namanya objek karakter. Nah, oke ya. Nah, nanti ini di sini banyak loh. Si objek karakter itu fungsinya banyak, ya kan? Tapi nanti dulu. Nah, kemudian objek blok. Oke, objek blok itu dibuat solid, sedangkan karakter itu cuma visible. Nah, objek blok itu valid, solid. Nah, kita create objek lagi. Create objek. Sebentar, kerekam kan? Takutnya. Nah, ini plug and dead, new, load sprint, ya ini lagi sama. Oke, bisa dimengerti. Nah, kalau sudah kamu bikin roomnya apa dia? Nah, roomnya kayak gitu. Oke, saya bikin room sesuka kita. Nah, ini create room. Nah, ini berarti kan kayak gitu. Pastikan karena dia bola kan gelundung-gelundung kemana-mana. Nah, gitu ya. Lalu bolanya taruh di sini. Apakah bola ini tuh bisa terbang? Ya belum diapa-apain, dia bakalan bergerak. Ya belum ada gerakan sama sekali. Nggak ada. Nah, kemudian kita contek dia objeknya. Belajarnya gitu, step. Step kuning-kuning ini, set, else kuning-kuning ini tuh. Kuning-kuning kayak gitu. Oke, berarti ini adalah step. Ingat-ingat ya. Berarti objeknya diklik-klik, add event apa? Step. Kemudian apa tadi? Kontrol kuning-kuning. Terus apa lagi? Terus apa lagi ini? Ingat nggak? Ini, itu, else, ini, itu ya. Ingat-ingat ya. Nah, kalau nggak ingat, kamu tinggal diturunin aja ke sini. Nyonteknya gitu, kayak gitu dulu. Segini, ya kan pura-puranya biar keren. Kemudian set, move, taruh. Tapi kan fungsinya belum bener, nggak apa-apa nanti dulu. Terus else, dikontrol. Nah, terus apa lagi? Set gravity again. Nah, apa lagi? Limit lagi, kontrol. Nah, terus apa lagi? If speed variable, oke. Kemudian set the vertical move berarti itu. Nah, udah. Berarti fungsi dari step cuma ini. Oke. Nah, karena kamu belum mendalami ini tuh apa, kamu copy dulu satu persatu. A position collision free 0 1 only solid and relative. Ingat-ingat. Ini 0 1 and relative. Oke.
Set the gravity 270 0,5. Oke. Berarti set gravity berapa? 270 0,5. Oke, turunkan lagi. Gitu aja santai, else itu nggak ada. Set the gravity 270 0. Oke. Tarik lagi ke sini. Ini berapa tadi? 270 0. Kemudian yang ini. Bukan. Nah, kemudian yang ini limit vertikalnya. Oke. Pasang, tarik lagi ke situ. Karena memang Faris sudah ngasih kan biar kamu mudah. Nanti kamu akan ngerti dapat itu. Kemudian V-speed 12. Yang ini V-speed. Males nulis, oke. Tapi kalau bisa kamu. Terus ini berapa? 12. Terus dipilih large D. Oke. Kemudian oke. Terus set the vertical speed 12. Kita pasang 12. Oke, nah ini sudah stepnya udah selesai. Kemudian object block. Nah, object block itu ternyata move, gambarnya move. Nah, jadi nanti gambarnya ini sama set vertikal berarti ini. Oke, pasang. Berarti di sini ya, si object block ini collision ya, collision dengan block. ADD event collision dengan block. Apa yang akan terjadi tadi? Ini ya kan, dan ini. Oke, nah isinya apa nih? Yaitu direction 12 and solid. Berapa tadi? 12 dan solid object. Oke. Terus set vertikalnya, speednya 0. Dia cuma biar dia masuk. Nah, seperti ini. Jadi cuma kayak gitu doang. Yes. Left. Itu. Ada yang jatuh. Left. Left pun cuma kayak gini sama kayak gitu. Ini berarti kontrol sama move. Ini kontrolnya yang kayak gini sama move. Oke. Pasang. Nah, tadi apa? ADD event keyboard tadi apa? Left. Yaitu yang terjadi apa adalah control terus and move. Move-nya yang ini. Oke ya. Nah, check it. Sekarang left-nya kemana nih? Min 4 solid relatif. Nah, masih ingat berapa ini? Min 4 solid relatif. Oke. Kemudian jamnya, jam to positionnya adalah min 4. Ini berarti jamnya berapa? Min 4. Ada relatifnya nggak tadi? Ada. Nah, tuh ada. Dia kan harus relatif itu biar bisa kemana-mana. Nah, nanti kalau ada yang salah sedikit aja, biasanya menceng-menceng gitu. Ini kita oke. Ini baru ke left doang ya. Jadi cuma yang berfungsi adalah keyboard ke kiri. Keyboard ke kiri, left tuh. Jatuh. Nah, sekarang enggak, jadi karena belum ada fungsi objek bloknya, kan fungsi objek bloknya belum ada. Cuma biar kamu tahu. Oke? Nah, sekarang kita akan menganalisis objek bloknya. Bloknya dia harus ngapain? Di sini objeknya adalah visible dan solid. Collisionnya sudah ada sama objek bloknya. Berarti yang di sini, nah, objeknya kurang solid. Oh, ternyata itu. Maksudnya saya itu biar kamu ngerti gitu. Kenapa itu nggak sama dengan conteknya? Conteknya. Itu nggak sama dengan contohnya, Pak. Karena ada permasalahan. Solidnya dicentang aja, bolanya, nah ini ke kiri doang. Nggak bisa ke atas.
nggak bisa kemana-mana, itu pun nempel, jadi harus ke atas dulu. Nah, kita coba ini bisa dibalik nggak sih, Pak? Nah, kemarin kalian udah mencoba sampai mana? Nah, ini udah ke kiri, tapi hanya bisa ke kiri doang ya. Ke kanan nggak bisa, nggak ada fungsinya. Oke? Nah. Kemudian kita tambahin apa ini objeknya? Berarti up. Keyboard right, kanan dulu wis. Sama lagi keyboard up. Jadi ini up dulu. Up-nya gimana itu? Kita lihat up-nya. Oh, bentuknya kayak gini. Yang mana ini? Ini termasuk kontrol. Nah, ini. Dan move. Nah, ini 01 only solid relative. Berarti nah, sekarang kamu sudah mulai tahu kan? Gampang kan? Bisa mesti 01 solid relative. Contoh. Kemudian set the vertikalnya min 10 tanpa relatif. Nah, salah. Kemana sini tadi? Min berapa? Apakah benar sekarang dia bisa ke atas? Dia benar up. Ke atas. Kamu benerin. Toet. Oke, toet. Ke atas, ke bawah bisa. Ke samping. Ya. Nah. Oh, dia nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan. Dia kan hanya bisa ke kiri doang, jadi nggak bisa ke kanan. Pantesan saya ke kanan nggak bisa. Nah, kemudian tambahin lagi, yaitu kemana? Right. Nah, right itu gimana nih? Nah, kita cekin. Ternyata menggunakan controller sama seperti ini fungsi kontrol di situ. Nah, 4 0 solid relatif. Oke. Ini berarti pakai kontrol berapa? 0 4 solid relatif. Nah, kebalik nyoy. Oh, gimana sih? Kemudian jump to position 4 0 relatif. Ya udah, kita buat jam 4 0 relatif. Kita oke. Maka ini udah sempurna tahap 1. Seharusnya kalau error, ulangi lagi, mesti ada satu yang ketinggalan tadi, mungkin solidnya belum atau relatifnya belum. Nah, ini ke kanan bisa, ke kiri bisa, jumbul bisa. Jumbul ke kanan, jumbul ke kiri, jumbul, bul, tak kenter, bul, Nah, bisa dimengerti ya? Nah, itu pokoknya bisa lah. Ada nyangkutnya. Balas dendam, klik. Nah, balas dendam, bunuh diri. Nah, seperti itu pokoknya gampang ya. Membuat dasarnya dulu, nanti tahap berikutnya harus kalian bisa sampai ke tahap ini. Kita save dulu. Kita save. Kita di tahap kedua. Ya kan, ini berarti game dasar 2. Nah, lanjut lagi di tahap berikutnya kayak tadi. Bisa dimengerti? Bisa? Bisa, pokoknya kamu pasti bisa karena kan mudah.